Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 023. Maisie berencana hendak berhenti bekerja karena ia merasa tidak tepat lagi. Pemilik perusahaan masih menjabat sebagai direktur karena harus setiap hari masuk kerja. Padahal ia masih banyak yang harus diurus di luar kantor. Maisie berencana akan mengangkat seorang direktur utama, tapi belum ada yang tepat. Masih menyeleksi pegawai yang pantas untuk ditunjuk sebagai direktur. Maisie telah menentukan siapa yang akan menggantikannya sebagai direktur. Keputusan Maisie telah final. Rencananya besok akan melaksanakan pengangkatan direktur sebagai pengganti posisinya. Di hari itu Maisie berangkat ke kantor seperti biasa. Semua pegawai sudah bekerja di ruangannya masing-masing. Maisie memanggil salah satu stafnya untuk memanggil wakil kepala kantor untuk menghadapnya di ruangan. Bapak Asgardian pun menghadap ibu direktur. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, apa kesalahan yang ia perbuat, hingga ibu direktur memanggilnya. Ia merasa sedikit ketakutan. Setelah di depan pintu ruangan ibu direktur, ia mengucapkan salam. Terdengar suara dari dalam untuk mempersilakan ia masuk. Belum sempat ia duduk, Bapak Asgardian langsung bertanya, "Ada apa ibu memanggil saya?" "Silakan duduk dulu," kata Maisie. Maisie banyak memberikan pertanyaan seputar selama ia bekerja di kantor ini, tentang suka dan dukanya. Yang lebih penting, apakah Bapak masih mau bertahan bekerja di sini? Andaikan jabatannya saya diturunkan. Bapak Asgardian pun menjawab, ia akan tetap bekerja, walaupun ia diberi tugas baru, sekalipun jabatannya tidak lagi sebagai wakil direktur. Kenapa Bapak harus bertahan? Padahal Bapak jabatannya akan saya turunkan. Jabatan hanya amanah, kapanpun bisa hilang. Dan yang paling penting, semuanya kita harus bersyukur, kata Bapak Asgardian. Kalau seperti itu, mulai besok saya tempatkan Bapak bekerja sebagai security. Berbarengan dengan itu Maisie memberikan seragam security. Bapak Asgardian menjawab siap. Kalau sudah siap, silakan Bapak balik ke ruang kerja. Terima kasih, jawab Bapak Asgardian. Setelah di ruang kerjanya, Bapak Asgardian tidak banyak pikir tentang mulai besok ia bekerja sebagai security. Tidak merasa kecewa. Walaupun selama ini ia sebagai wakil direktur, ia memang tulus dengan segala pekerjaan. Besok hari, sengaja Maisie agak telat datang ke kantor, karena ia mau melihat Bapak Asgardian. Benar tidak dia siap bekerja dimanapun ia ditugaskan. Maisie pun tiba di depan pintu gerbang. Ia sudah melihat Bapak Asgardian yang menjaga pintu gerbang. Maisie pun merasa acuh tak acuh saja. Setelah melihat Bapak Asgardian dari dalam ruang kerjanya, Maisie terus memperhatikan Bapak Asgardian lewat CCTV. Semua pegawai merasa heran, kenapa wakil direktur bisa diturunkan menjadi security. Tapi bagi Bapak Asgardian, itu hal biasa. Tidak ada merasa kecewa maupun rasa malu. Sudah seminggu berlalu, Bapak Asgardian melepas jabatan sebagai wakil direktur. Ia tetap saja rajin bekerja, walaupun sebagai security. Banyak yang memujinya, dan tidak juga sedikit yang menyinyir dia. Tapi bagi ia apapun pekerjaan itu yang penting ikhlas. Di mana hari itu, Maisie menunjuk Bapak Sinovic sebagai wakil direktur. Padahal selama ini bawahan dari Bapak Asgardian. Bapak Sinovic menjabat sebagai kabag keuangan sebelum diangkat menjadi wakil direktur. Tapi ia tidak merasa besar kepala, walau ia bisa menggantikan Bapak Asgardian. Bahkan waktu Maisie menunjuknya sebagai wakil direktur, sempat ia menolak, karena ia merasa tidak enak sama Bapak Asgardian. Tapi Maisie tetap dengan keputusannya. Semua kegiatan di kantor baik-baik saja selama 2 minggu berlalu. Setelah Maisie merolling pegawainya,
Bapak Sinovic sempat sebelum pulang kerja. Ia menghampiri Bapak Asgardian di pos jaga. Ia meminta maaf. Ia tidak tahu permasalahan, bahwa ia akan menggantikan Bapak Asgardian. Ia ada merasa bersalah, padahal ini adalah keputusan Ibu Direktur. Bapak Asgardian bilang tidak apa-apa. Semua pekerjaan akan mendapatkan hikmah kalau kita jalankan dengan ikhlas. Akhir perbincangan mereka, Bapak Sinovic pamitan duluan pulang. Tidak terasa sebulan waktu berlalu. Bapak Asgardian tetap menjalankan tugasnya sebagai security dengan baik. Dan begitu pula Bapak Sinovic. Begitu banyak pegawai yang merasa heran. Bisa-bisa Bapak Sinovic menggeser kedudukan Bapak Asgardian sebagai wakil direktur. Pikiran negatif pun banyak yang ditujukan samanya. Tapi bagi Bapak Sinovic biasa-biasa saja. Ia merasa tidak menghancurkan karir Bapak Asgardian. Pembicaraan pegawai pun setiap hari selalu negatif terhadap Bapak Sinovic. Tapi bagi Bapak Asgardian bukanlah suatu yang penting untuk dipikirkan. Apalagi ia selalu berpikir positif. Karena setiap sesuatu itu akan ada hikmah yang terbaik. Di awal bulan Mei telah menyiapkan 2 amplop, tapi tidak ada yang tahu apa isi dari amplop tersebut. Mei pun menghubungi sekretaris untuk menyampaikan ke seluruh pegawai kantor waktu istirahat siang harap untuk berkumpul di ruangan biasa tempat rapat, tidak terkecuali security. 1 jam sebelum istirahat siang, sekretaris sudah memberi tahu pesan dari direktur. Bel tanda istirahat sudah berbunyi. Semua pegawai masuk ruangan yang ditentukan. Melihat semua pegawai sudah masuk semua, Ibu Direktur yaitu Mei memasuki ruangan. Tidak banyak yang ia sampaikan sebagai pembuka. Pada intinya ia sangat mengapresiasi semua kinerja pegawai dan berpesan agar kedepannya akan lebih baik. Akhirnya Mei mengeluarkan 2 amplop yang ia siapkan beberapa hari ini. Mei menyuruh sekretaris untuk membacakan isi amplop yang pertama. Ternyata surat keputusan pengangkatan Bapak Sinovic sebagai wakil direktur, yang ditandatangani oleh direktur utama yaitu Mei dan yang mengetahui pemilik perusahaan, yaitu atas nama Mei. Amplop yang kedua, Mei memberikan kesempatan untuk membacanya. Bapak wakil direktur yaitu Bapak Sinovic. Bapak Sinovic baru membuka amplop. Semua pegawai merasa penasaran. Apa isi amplop yang kedua? Akhirnya Bapak Sinovic membacakan, yang bertuliskan, surat keputusan pengangkatan direktur utama, atas nama Bapak. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya, hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video yang terbaru, jangan lupa di like, share dan subscribe.